Lalu pada hari yang sama, 3 anggota BIN, Badan Intelijen Negara, yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren kami, Markas Syariat Mega Mendung Bogor, dengan menggunakan drone, tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN, anggota Badan Intelijen Negara, maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, saya dan keluarga beserta penjaga rumah Sentul saat melaksanakan isolasi mandiri melihat ada drone mondar-mandir di sekitar rumah tinggal kami di Sentul, Bogor. Drone yang terbang itu Majelis Hakim yang mulia. Nah kemudian, dan ada laporan dari penjaga rumah bahwa di depan perumahan Mutiara Sentul ada beberapa mobil asing yang mencurigakan, selalu standby selama 24 jam untuk memperhatikan siapa saja yang keluar dari komplek perumahan kami. Karenanya kami memutuskan untuk melanjutkan isolasi mandiri di tempat peristirahatan di luar kota, yaitu di suatu tempat di daerah Kerawang yang asri, alami dan segar, jauh dari pengawasan dan pengintaian pihak manapun. Juga tidak diketahui kerabat maupun sahabat, agar tidak ada tamu yang mengganggu, sekaligus bisa gelar pengajian khusus sekeluarga tiap hari selama isolasi. Pada hari Ahad tanggal 6 Desember sekitar jam 22, kami sekeluarga berangkat dari rumah kami di Sentul, Bogor menuju tempat peristirahatan di Kerawang. Kami memilih jalan di waktu malam agar terhindar dari macet, karena bersama kami banyak perempuan dan anak-anak, bahkan beberapa bayi cucu kami. Ternyata beberapa mobil asing mencurigakan yang selama ini standby depan komplek perumahan kami mulai mengikuti dan menguntit rombongan kami. Dan secara mengejutkan di tengah tol Kerawang, kami dikejar dan dipepet hingga keluar tol Kerawang Timur. Namun berhasil dihalau dan dihalangi oleh para pengawal kami dari Laskar FPI, sehingga saya dan keluarga selamat dari kejaran mereka. Sampai pagi dini hari jam 00.30 Senin 7 Desember 2020, Laskar pengawal kami terus dikejar dan diserang serta ditembaki secara brutal oleh gerombolan orang tak dikenal OTK tersebut. Saya dan keluarga selamat, tapi 6 Laskar FPI pengawal kami diculik dan akhirnya mereka dibawa masuk kembali ke dalam tol Kerawang, lalu dibawa ke kilometer 50. Selanjutnya digiring ke suatu tempat untuk disiksa dengan sadis dan dibunuh secara kejam dan biadab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai syuhada dan masukkan mereka ke dalam surganya. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'ah warhamhum rahmatan wasi'ah wa adkhilhum jannatal firdausil a'lah birahmatika ya arhamar rahimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughajir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya pagi hari itu juga, Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 10 pagi, saya masih belum bisa memenuhi panggilan kedua Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus pelanggaran proses dalam kerumunan Maulid Nabi di Petamburan. Karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota. Apalagi di pagi dini hari tersebut, saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan brutal dari gerombolan orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami serta membunuhnya. Penyidik di Polda Metro Jaya menerima unsur kami dan memaklumi serta memberi waktu kepada kami hingga hari Senin tanggal 14 Desember 2020 untuk pemeriksaan sebagai saksi. Namun tragisnya, Majelis Hakim yang mulia, masih di hari yang sama, Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran dan Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman secara mengejutkan gelar siaran pers yang mengakui
bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya, dan mengakui juga bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Bagi saya sekeluarga, pengakuan Kapolda Metro Jaya tersebut merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Karena tanpa pengakuan tersebut, maka saya dan keluarga tidak akan pernah tahu siapa pengintai dan penguntit serta pengganggu kami di jalan Tol Kerawang. Dan kami tidak akan pernah tahu pula siapa yang menculik dan menyiksa serta membantai 6 laskar pengawal kami secara sadis dan biadab. Alhamdulillahilladzi kashafa sirral a'da hatta na'lama man qatala syuhada. Allahumma mazzikil a'da kulla mumazzak mazzaknahu a'da'aka intisaran li anbiya'ik wa rusulika wa awliyaik ya rabbal alamin.